Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menjadikan dua susunan kata ini Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih kepadanya. Yang kita tahu dengan bersyukur atau berterima kasih, maka segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi. Dan tentu puncaknya kita akan mendapatkan balasan, pahala yang besar dan juga derajat yang tinggi di surga di akhirat nanti. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah Allah utus dan diperintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, serta solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, yaitu terjemahannya Kunci Sukses di Alam Kubur. Dan sudah sering kita ingatkan di 3 poin yang telah berlalu, bahwasanya salah satu rukun iman kita yang kelima yaitu iman kepada hari kemudian. Dan ini wajib diyakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan itu satu paket dari prosesi kematian. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan, juga segala macam perangkatnya dengan misalnya udara yang segar, makanan yang sehat, berolahraga, toh juga kita akan meninggal dunia. Begitu juga dengan orang yang sakit, orang yang tua, muda, laki-laki, perempuan, pejabat, masyarakat biasa. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Bahkan manusia-manusia terbaik pun, para nabi-nabi juga sudah wafat dan meninggal, serta mereka menuju kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan. Kemudian nanti akan ada alam kubur, ada alam barzah, ya, kemudian ada alam mahsyar yang kita dibangkitkan hari kiamat, lalu ada surga dan neraka. Nah, kita sedang berbicara di masalah kubur ini karena memang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di atas kuburan dan beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan siapa yang telah lolos di sini maka yang setelahnya akan jauh lebih mudah dan juga lolos. Tapi siapa yang tertahan di sini maka kemungkinan setelahnya juga akan lebih sulit. Maksudnya di timbangan amal hari kiamat, belum lagi menghadapi neraka yang sangat menyakitkan karena siksaannya adalah abadi. Nah, buku kita ini membahas tentang kunci sukses di alam kubur. Bagaimana tempat pertama yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia ini. Kalau kita sukses di situ, maka kita akan sukses setelahnya. Artinya akan lolos di mahsyar, juga akan lolos otomatis masuk ke dalam surga. Siapa yang gagal di situ, maka akan bermasalah buat dia setelahnya. Kita sudah membahas tentunya ada sebelum Ramadan kemarin 3 kiatnya. Yang pertama iman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, itu ada di halaman 11 dari 44 kiat ya, agar selamat dari siksa kubur ini. Di judul, di cover buku kita tidak dituliskan 44 kiatnya, tetapi di halaman 11 ada tertulis 44 kiat. Ya, akan selalu kita pelajari poin demi poin untuk supaya dijadikan sebagai prinsip hidup. Jadi kiat yang pertama adalah iman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Kemudian yang kedua iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yang ketiga kita membahas tentang masalah takwa kepada Allah atau patuh kepada Allah dalam setiap keadaan di waktu dan tempat. Selalu patuh mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah. Sunnahnya pun juga ditiberatkan karena sunnah juga perintah agama. Kemudian juga meninggalkan apa yang Allah larang, selain yang haram juga yang makruh. Kalau orang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, maka amalan wajibnya akan terjaga. Kalau orang sibuk meninggalkan hal yang makruh, maka secara otomatis yang haram akan ditinggalkan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas poin keempat dari 44 kiat itu, masalah istiqomah. Bahasa kita, istiqomah Bapak Ibu sekalian adalah konsisten dan komitmen berpegang teguh pada kebenaran. Nah itu namanya istiqomah. Jadi bagaimana seorang muslim dan muslimah begitu mengetahui sebuah perintah Allah, wajib atau sunnah,
mereka konsisten dan komitmen menerimanya, kemudian mereka mengamalkan dalam hidup mereka sampai mati. Tidak ada namanya libur dalam sesaat pun. Dari ibadah wajib ke ibadah wajib yang lain, dari ibadah sunnah ke ibadah sunnah yang lain, dari ibadah wajib ke sunnah, semua itu selalu tersibukkan. Kayak Bapak Ibu sudah hadir majelis ilmu begini, maka akan sibuk setelahnya juga dengan amal-amal yang lain. Mungkin berzikir, mungkin baca Quran, mungkin melanjutkan atau menunggu sholat yang akan datang, mungkin berbakti sama orang tuanya, mungkin berbakti sama suami, misalnya kalau ibu-ibu, mungkin mengurus anak-anak. Pokoknya sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Nah ini dikatakan orang itu istiqomah atau konsisten. Hanya saja kita diperintahkan istiqomah sampai meninggal dunia. Istiqomah sampai meninggal dunia. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin atau kematian itu sendiri. Atau kematian itu sendiri. Dan ini berarti memang kita harus sekali berpegang pada kebenaran, harus berpegang terus. Tidak boleh sehari ini imannya bagus, besok dikendorin. Atau hari ini sholat, kemudian besok tidak sholat. Atau hari ini tepat waktu, besok tidak tepat waktu. Hari ini misalnya zikir pagi, besok tidak zikir pagi. Tidak seperti itu. Allah menyuruh kita agar selalu istiqamah dalam menjaga setiap amal-amal tersebut. Demikian juga dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Maka kita dianjurkan agar meninggalkan ya, secara konsisten dan komitmen. Kalau tadi ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin disebutkan dalam surah Al-Hijr. Ayat terakhir, ayat 99 ya. Surah Al-Hijr surah nomor 15. Ya, itu yang Allah jadikan sebagai perintah kepada kita agar bagaimana kita istiqamah dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Sekali lagi surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat terakhirnya. Dia 99 ayat 99-nya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meraih atau sampai pada kematian. Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, seharusnya setiap muslim dan muslimah itu mengetahui dan menyadari kalau ketaatan kepada Allah dalam mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan tidak akan pernah berhenti sampai kematian datang kepadanya. Jadi nggak boleh kita setengah-setengah. Ya, yang biasa membuat orang tidak bisa istiqomah, tidak konsisten karena dia pikir saat itu saja dia beribadah, saat itu saja dia khusyuk, saat itu saja dia berdoa, dia berzikir, dia bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, setelahnya selesai. Nah itu kan banyak nampak setelah Ramadan seperti ini. Pas Ramadan kemarin komitmen dia menjalankan, tapi begitu Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah, tapi salah tempat. Karena Alhamdulillah seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi baca Quran, tidak lagi terawih. Berarti dia ibadahnya musiman. Dia hanya sekedar menyembah Allah di waktu itu, setelahnya dia tidak mau lagi menjalankan. Nah ini kalau ada prinsip ini dalam diri Bapak Ibu sekalian, nanti membuat kita tidak bisa istiqamah. Jadi dari awal tanamkan dalam diri kita akan selalu menyembah Allah di mana dan kapanpun kita berada, selalu sama. Tidak boleh seorang muslim yang misalnya pakai jilbab tutup aurat di Indonesia, begitu ke Eropa rekreasi sama keluarganya, tiba-tiba buka jilbabnya misalnya. Itu tidak komitmen dalam masalah seperti ini. Ini bukan sifat orang-orang beriman. Nah ini poin yang kita akan titik beratkan. Makanya Hasan Basri mengatakan beramallah karena Allah tidak jadikan akhir amal itu bagi seorang muslim kecuali kematiannya. Kalau mati baru kemudian dia berhenti beramal. Karena memang saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kalau seandainya orang-orang beriman itu yang komitmen, yang istiqamah semasa hidupnya disuruh beramal lagi setelah meninggal tetap akan dia beramal. Tapi memang sudah berhenti dengan kematian berarti tidak ada lagi puasa, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zikir. Udah tinggal menerima hasil panen dari amal-amalnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah istiqamah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatwa beliau bahwasanya istiqamah itu bagian daripada karamah wali. Atau karamahnya, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Yang paling baik, ya, orang itu bisa dinilai kalau dia adalah wali Allah kalau dia istiqamah dalam berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Gelisah hatinya setelah azan sholat duhur kayak tadi, dia gelisah
kalau dia telat nanti sholat asar. Selalu dia komitmen sebelum asar sudah siap untuk sholat. Begitu juga menunggu lagi maghrib, menunggu lagi isya. Tidur pun tidak mau ketinggalan subuhnya besok. Dia selalu merasa gelisah kalau dia belum mengerjakan perintah agama tersebut sampai dia meninggal dunia. Maka itu namanya karamawali. Ya. Jadi bukan karamawali itu orang terbang di atas udara, jalan di atas air, kebal dengan senjata, bukan itu. Tapi di saat orang itu istiqomah dalam mengerjakan atau konsisten mengerjakan ketaatan dan meninggalkan dosa, maka itu namanya istiqomah. Baik, kita akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis. Seperti biasa nanti kita akan coba tambahkan dengan banyak syarah dan penjelasan. Di halaman 18, ya, di poin keempat dari 44 kiat selamat dari azab kubur atau sukses di alam kubur. Penulis mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim." Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, mengatakan dengan lisannya, dia selalu renungi dengan fikirannya dan dia yakini dalam hatinya, Tuhanku Allah, tidak ada yang menciptakan semua ini terjangkau atau terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Lalu dia kemudian berpegang teguh pada keyakinannya itu. Sehingga dia selalu mengikuti apa yang Allah inginkan, menjauhi apa yang Allah larang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah dengan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan jangan kamu merasa bersedih. Ini maksudnya turunnya di saat Bapak Ibu akan menghadapi kematian. Ya, sebelum ruhnya dicabut, maka akan ada malaikat-malaikat yang datang, kemudian menyampaikan ini kepada kita kalau kita istiqomah. Janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih. Dan berbahagialah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari potongan ayat ini, kalau orang yang istiqomah dipastikan akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Pertama dia akan bertemu dengan malaikat-malaikat, kemudian malaikat itu akan menyampaikan kepadanya poin-poin ini. Ada 3 poin. Jangan kalian takut. Maksudnya jangan takut menghadapi setelah proses pencabutan ruh, nanti hidup di kuburan, di alam barzah, hari kebangkitan. Tidak usah takut. Tidak usah takut dengan neraka juga, karena kalian akan selamat. Kemudian yang kedua, jangan kalian bersedih. Maknanya jangan sedih meninggalkan kerabat-kerabat dan kekasih kalian di dunia. Anak, suami, istri, orang tua, harta yang sudah kita ada misalnya rumah. Tidak usah khawatir karena Allah akan menggantinya. Allah akan mengurusnya, bukan kita lagi. Jadi dengan ini fahami baik-baik. Kalaupun kita meninggal nggak usah, atau semasa hidup nggak usah kita pikir nanti kalau saya meninggal anak saya seperti apa. Itu bukan urusan kita. Nanti pasangan saya seperti apa itu bukan. Kita cuma bertugas sampai ajal datang. Selebihnya selesai. Bukan urusan kita lagi. Mereka mau seperti apa ada Tuhan yang mengurusnya. Nah ini maknanya jangan kalian sedih. Ini tafsirnya dan ini maknanya yang sangat tepat. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mengatakan terimalah berita gembira karena setelah dicabut ruh kalian akan sudah menuju ke surga yang abadi. Nah, pernah dalam sebuah hadis sebelum kita lanjutkan terjemahan ayat ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka umumnya sahabat sedih mendengar hadis ini. Termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, lalu melihat Aisyah sedih, Nabi tanya, kenapa Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah berarti kalau kami takut mati? Karena semua orang kalau ditanya mau mati enggak, orang merasa khawatir karena dia belum tahu apa itu mati. Ya. Kemudian apakah orang itu, kata beliau, apakah orang kalau takut mati berarti takut ingin bertemu dengan Allah sehingga Allah pun benci bertemu dengannya? Kata Nabi SAW, bukan begitu hai Aisyah. Tetapi orang-orang beriman kalau akan meninggal dunia,
sebelum roh kita dicabut, entah berapa menit, berapa detik sebelumnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebelum roh dicabut oleh malaikat maut akan datang malaikat-malaikat yang lain selain malaikat maut yang menyampaikan kepada kita, yang itu cuma kita sendiri yang lihat. Ini loh sholatmu, ini loh puasamu, dilihatkan semua amal baiknya. Dan dengan ini kau akan dapat surga, diperlihatkan surganya. Ini nanti tempat kamu di sana. Karena itu dia ingin sekali cepat mati. Orang mukmin itu nanti akan rindu ingin mati cepat karena ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang musyrik atau orang yang banyak dosanya tidak pernah beramal soleh, maka mereka akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang menunjukkan kepada mereka dosa-dosanya. Ini loh riba, ini mencurimu, ini membunuh, ini begini, itu begitu, dilihatkan semua. Karena ini kau akan masuk ke dalam neraka, dilihatkan nerakanya. Karena itu mereka benci ingin bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, jadi seperti itu gambaran orang kalau mau beriman. Ini Allah tekankan dalam surah Fussilat ini. Jadi malaikat-malaikat akan datang menyampaikan kepada kita amal-amal yang pernah kita kerjakan. Ibu dan bapak nanti akan lihat nih di majelis ilmu seperti ini. Oh dulu waktu itu ya, hari ini saya di majelis ilmu itu. Oh dulu ya saya di masjid sana. Oh dulu ya saya umroh. Yang ikhlas-ikhlas semua karena Allah. Tidak ada indikasi dunianya maka akan diperlihatkan. Kemudian akan diberikan gambaran karena ini kau akan dapat balasan ini. Jadi orang beriman kalau sudah faham tentang makna tafsir surah Fussilat ayat 30 ini, dia tidak akan pernah khawatir dengan mati. Makanya Bilal radhiyallahu anhu waktu ditanya, bagaimana pendapat anda tentang kematian? Dia mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena mati itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pintu, satu-satunya pintu bagi orang beriman untuk menuju ke surga abadi. Kalau sebelum mati kita nggak akan lihat surga kita. Berarti mati nggak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita bagaimana minta kepada Allah agar matinya husnul khatimah, ya. Kita minta agar ditutup dengan amal-amal yang baik. Ingat, Allah akan menilai kebaikan seseorang dari akhir amalnya. Akhir amal. Jangan ibu dan bapak istiqomah 10 tahun, 20 tahun, pas hari kematian lagi minum khamr, lagi berzina, lagi ini dan itu, ya. Jadi memang harus sampai meninggal dunia. Seperti itulah. Jadi kalau mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat amal-amal beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hidup seseorang dengan kebiasaan dia. Mungkin Bapak Ibu bisa rahasiakan nih. Ya. Depan orang kelihatan soleh dan soleha. Tapi di belakang fasik, jauh dari agama. Kemudian orang semua memuji, oh ini soleha banget nih, ini soleh gitu ya. Kalau dia mau meninggal baru ketahuan tuh. Beberapa hari sebelum dia meninggal, Allah akan biasakan dia mengulang-ulangi amal yang biasa dia kerjakan. Sehingga Allah tutup, misalnya dia ada orang meninggal lagi sholat malam. Oh berarti orang ini semasa hidupnya sholat malam terus nih. Orang ini lagi sedekah, habis sedekah meninggal dunia. Orang ini habis pengajian, isi pengajian atau dia hadir di pengajian terus meninggal. Misal orang itu umroh, haji atau apa saja. Maka berarti itu amal yang sering dia kerjakan ditutup. Sebaliknya kalau orang itu terbiasa dengan satu perbuatan dosa, sehebat apapun dia rahasiakan, terbongkar di saat itu. Dia meninggal di hotel lagi berzina, dia meninggal lagi mencuri, dia meninggal lagi narkotika, walaupun kelihatannya selama hidupnya dia rahasiakan. Dia akan terbuka. Nah seperti itu. Ini yang dimaksud, saya ulangi lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah dengan lisannya dan fikirkan dengan fikirannya, lalu dia yakini dengan hatinya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah. Sudah, apa yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dia sibuk dengan itu sampai mati. Dan apa yang Allah larang haram ataupun makruh ditinggalkan. Maka di saat menjelang mati akan turun kepada mereka malaikat-malaikat seraya mengatakan jangan kalian takut. Ingat tadi makna takut adalah takut menghadapi akhirat. Dan jangan kalian bersedih. Maksudnya bersedih meninggalkan orang-orang yang kalian cintai di dunia. Pasangan hidup, anak, orang tua. Allah akan urus mereka. Dan juga berbahagialah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, Allah janjikan surga. Jadi setelah mati ini sudah akan kepada kehidupan abadi. Terlebih lagi kalau ada kerabat kita, pasangan hidup kita, anak kita, ternyata teman-teman kita adalah orang-orang juga yang muslim, yang mukmin meninggal dalam keadaan itu, maka pasti akan ketemu di surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Bahkan ada berita gembira dari Nabi SAW, beliau mengatakan tidak ada seseorang yang meninggal bayi, baru lahir atau dalam perut,
selama sudah lewat 4 bulan ya, sudah ditiupkan ruh. Kemudian yang meninggal sangat tua, udah 100 tahun, 120 tahun misalnya umurnya, kecuali Allah akan bangkitkan dengan umur 33 tahun. Tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak nanti di akhirat. Tidak ada lagi cacatnya fisik, tidak ada lagi kekurangan, semuanya kesempurnaan. Dan itu harus, kalau mau didapatkan harus melalui kematian. Kalau begitu tidak perlu khawatir dengan mati, yang penting kita sudah punya persiapan untuk itu. Kemudian dikatakan, Allah berfirman di ayat 31-nya, kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kalian istiqomah, maka selama di dunia, kata Allah, kami akan penuhi kebutuhanmu. Gak usah khawatir, makan, minum, kalau sakit untuk sembuh, kami akan menjadi pelindungmu di dunia. Dan juga kami akan menjadi pelindungmu di akhirat. Syaratnya tadi awal potongan ayat, yang mengatakan Tuhanku Allah lalu istiqomah. Itu syaratnya. Kalau ini kita lakukan, tidak usah khawatir. Semua dunianya akan dipenuhi, akhiratnya akan dipenuhi. Kemudian dikatakan, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Di dunia dan di akhirat. Semua akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi kalau mau resep paling mudah agar dipenuhi semua kebutuhannya ini. Istiqomah saja. Komitmen dengan keimanannya semua akan terpenuhi. Lalu dikatakan sebagai hidangan atau balasan bagimu dari Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi di dunia itu akan diberikan rezeki, di akhirat akan diberikan rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu terutama ibu-ibu membaca surah Al-Imran menjelaskan bagaimana Maryam alaihissalam itu pelajaran luar biasa. Maryam itu terkenal wanita yang sangat suci dan pemalu. Ya, tidak pernah ngobrol sama laki-laki, tidak pernah buka auratnya. Artinya dia kalau keluar, hanya keluar kebutuhannya kembali lagi ke rumahnya. Saking begitunya, sampai di Masjid Aqsa itu ada satu tempat yang selalu dijadikan sebagai mihrabnya saja. Tiap hari ada buah-buahan yang tidak ada di Palestina. Tiap hari. Sampai Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya, karena ini adalah obnya dia. Maka heran, dari mana kau dapat ini Maryam? Dia bilang dari Allah, dari sisi Allah. Ya. Ada juga seorang sahabat Nabi juga begitu, ditangkap oleh orang-orang Quraisy dan akan dihukum mati. Pada saat beliau sedang dipenjarakan di satu tempat, maka ada buah-buahan yang ada di penjaranya yang tidak ada di kota Mekah. Dia dengan leluasa memakan anggur dan buah-buah lain tidak ada sama sekali di Mekah. Dari mana di penjara? Orang Quraisy tidak mau memberikan makan kepada dia. Tapi dia mendapatkan itu. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang istiqomah. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jangan pernah setan bisikin kalau istiqomah, kalau lurus nanti mau dapat apa, nanti mau nikah sama siapa. Itu was-was syaitan semuanya. Ya. Justru sebaliknya ayat ini membantah. Baik, selanjutnya di paragraf setelah ayat ini dan ini penutupan dari apa yang ditulis oleh penulis ya. Pokok istiqomah kata beliau sebagaimana dikemukakan Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab nama seorang ulama. Istiqomah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Komitmen tidak pernah berbuat kesyirikan. Yakin Tuhan Allah, berpegang pada itu. Udah nggak pernah bergantung lagi pada Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya komitmen kok Ustaz, saya tidak minta pada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi banyak sekali orang-orang kita yang tidak sadar terjerumus dalam syirik. Mereka menduakan Allah atau memperkenalkan Allah dengan makhluknya. Buktinya dalam sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat minta kepada kuburan di sebelah masjidnya. Baru bilang, hai fulan, hai kiai fulan, hai syekh fulan, berikan kepada aku atau bantu aku atau sembuhkan aku. Berapa banyak di negara kita begitu. Dia tidak sadar itu syirik. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta pada kuburan yang dianggap wali, padahal orang yang dalam kuburan tersebut adalah manusia seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang bisa diberikan? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu, karena memang semua nabi-nabi kalau meninggal Bapak Ibu sekalian dikubur di tempat mereka meninggal. Ini jawaban kalau ada yang mengatakan kok kuburannya Nabi dalam rumah, ya gitu. Sementara umumnya kuburan kaum muslimin kan dilarang ada bangunannya kan gitu. Karena memang nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal, beda dengan kita. Kita meninggal di kamar kita tetap dibawa ke pemakaman muslimin. Tapi kalau nabi-nabi tidak, meninggal di situ dikubur di situ. Makanya Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Bukan sengaja dibuatin bangunan, tidak.
Kemudian selama kurang lebih mendekati 30 tahunan, Nabi SAW setelah meninggal, Aisyah masih hidup. Puluhan tahun. Ini ranjang tidurnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Belum pernah satupun riwayat Aisyah itu minta-minta pada kuburan Nabi. Atau bilang, ya Rasulullah tolong saya. Enggak ada. Enggak ada itu dalam satupun riwayat sahabat-sahabat datang minta sama Aisyah tanahnya Nabi. Sehingga tanahnya Nabi habis dikerok. Kemudian diganti dengan tanah baru. Di negara kita ada itu. Tanahnya dikerok diganti dengan tanah baru. Karena dianggap berkah. Kalau Nabi saja manusia mulia tidak pernah itu, puluhan tahun para sahabat tidak pernah kerjakan itu. Maka bagaimana bisa kita lakukan? Ini contohnya saja. Atau dia pergi ke orang-orang yang mereka bilang di Indonesia orang pintar. Ya, dikasihlah jimat untuk supaya suaminya lebih sayang, istrinya lebih sayang, laris dagangannya. Ini syirik kepada Allah. Rusak tauhidnya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kita di pasar gitu kan. Pasang kertas, pasang ini. Atau dia supaya cantik, pasang susuk dan segala macam. Ini syirik kepada Allah SWT. Tidak usah khawatir. Bagaimanapun muka kita, itu yang ciptakan Allah. Bukan kita yang pilih kan. Allah akan datangkan orang yang suka dengan muka itu. Tidak usah khawatir. Kenapa harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Merubah-rubah ciptaan Allah dan segala macam. Banyak orang terlibat dalam pelanggaran tapi dia tidak sadar. Karena kurangnya kekuatan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, Ibnu Rajab mengatakan pokok istiqamah itu. Pokoknya dan dasarnya, pondasi dasarnya istiqamah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Benar-benar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya terhadap firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30 tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak ada jimat-jimat, tidak ada patung-patung, tidak ada bergantung kepada selain Allah. Ini sering kita ingatkan dari poin yang pertama dari 44 kiat selamat atau sudah dalam kubur. Ibu dan bapak sekalian kalau lagi sehat, lagi banyak nikmat, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah nih, masalah apapun kita hadapi, kecil ataupun besar, penyakit, masalah terlilit utang dan segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa mengeluarkan hanya Allah. Begitu saja poinnya sederhana. Jadi kembalikan selalu kepada Allah SWT. Makanya para sahabat kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah, ya Allah gantikan sendalku. Sendal pun minta kepada sang pencipta Allah. Memang Allah tidak akan lemparkan sendal dari langit. Ya. Sebagaimana kita kalau sakit mengatakan ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lempar obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah enggak lemparkan manusia dari langit. Allah sudah buat sebuah sistem, biasa diistilahkan dengan sunnatullah. Sistem inilah yang harus kita lalui. Kita kalau lapar bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Tidak langsung hilang, tapi kita dapat makanan, sunnat sistemnya adalah kita kunyah dulu makanan itu, ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru kemudian hilang laparnya. Nah itu sistem. Jadi apapun yang kita minta, Allah akan berikan jawabannya sesuai dengan sistem itu. Jadi kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Besok kita ketemu dengan seseorang, kenalan tanpa sengaja kita cerita. Saya kena penyakit ini, penyakit itu. Lalu dia bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Tidak. Itu jawaban dari doa kita. Sistem yang Allah buat. Kita terpandu ke dokter yang cocok, obat yang cocok sembuh. Gitu kan? Nah seperti itu pemahamannya. Baik selanjutnya dikatakan, jika hati istiqamah di atas ma'rifatullah atau mengenal Allah, senantiasa takut kepada Allah, tidak mau melanggar karena takut Allah hukum, memuliakan Allah dengan cara patuh kepadanya, mengagungkannya, berzikir, baca Al-Quran, melakukan ketaatan-ketaatan, menyintainya, menginginkan dan berharap hanya kepadanya, berdoa dan bertawakal atau mengembalikan hasil dari usaha kepada Allah, serta berpaling dari selainnya, selain Allah, maka seluruh anggota tubuh akan ikut menjadi lurus di atas ketaatan kepada Allah. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh, sementara segenap anggota tubuh adalah bala tentaranya. Jika rajanya lurus, maka rakyat dan bala tentaranya juga akan lurus. Nah, jadi ini walaupun cuma 3 ayat surah Fussilat ayat 30-32 yang dijadikan sebagai dalil oleh penulis, tapi ini benar-benar memang memberikan jawaban kepada kita. Sudah bergabung padanya bagaimana mati yang baik dan bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan nanti balasan surga
dan kalau kita meninggal seluruh kerabat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan dan terpenuhi kebutuhan kita selama di dunia cuma satu saja. Ikrarkan Tuhanku Allah, kemudian istiqamah. Ya udah, berpegang teguh pada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini ditulis oleh penulis. Saya akan tambahkan beberapa informasi berhubungan dengan masalah ini. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah istiqamah. Yang pertama misalnya dalam surah Hud, ya, surah nomor 11 ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Hud surah nomor 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Oleh karena itu istiqamalah hai Muhammad, ya, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu, komitmen, konsisten. Sekali kita sudah tahu hukumnya, ingat ya, wajib dan sunnah. Puasa 6 hari Syawal, ya, puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, sunnah. Salat duha, salat malam, zikir pagi petang, sunnah. Tetapi tetap juga perintah agama. Jangan cuma bilang itu kan cuma sunnah. Ya, baik, berarti meninggalkan, tidak istiqomah berarti. Ya, harus sunnah juga dijaga. Dan saya sudah bilang tadi, garis bawah baik-baik. Kalau Bapak Ibu sibukkan diri dengan amal-amal sunnah, wajibnya otomatis terjaga. Tidak mungkin orang komitmen jaga sholat malam sama sholat dua lalu tidak sholat wajib. Tidak mungkin itu. Pasti sholat wajibnya akan lebih terjaga. Nah, begitu juga dengan orang biasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Nanti tiba Ramadan pasti terjaga, otomatis. Orang yang rutin sedekah, zakatnya akan terjaga. Orang yang biasa umroh, hajinya akan lebih mudah, kan begitu. Sama juga dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. Makan dan minum berdiri kan makruh hukumnya, ya. Maka ini kalau kita jaga misalnya, tidak kita lakukan, tetap usahakan cari tempat duduk, makan dan minum sambil duduk misalnya, ya. Maka yang wajib-wajib akan terjaga, otomatis. Ya. Maksudnya hal-hal yang dilarang, yang haram akan lebih terjaga. Kita tidak akan lakukan, tidak mungkin lagi makan babi atau yang haram itu sudah tidak mungkin. Karena dia peduli dengan hal-hal yang makruh saja, berarti yang haram pasti akan lebih dia jauhi. Nah, seperti itu. Dan Allah SWT menekankan kepada Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan. Komitmen untuk menjaga perintah dan meninggalkan larangan. Dan siapapun yang taubat bersamamu. Siapa yang sudah kembali kepada Allah, ikuti itu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 juga Allah mengingatkan tentang masalah istiqamah. Ini tambahannya, tidak ada di buku kita, tambahan syarah atau penjelasan tentang masalah istiqamah itu. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15 berbunyi falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-ayat. Artinya, oleh karena itu berdakwalah kau hai Muhammad, sampaikanlah. Begitu juga berlaku pada semua umatnya yang sudah faham. Bapak Ibu yang sudah faham, jangan hanya melakukan sendiri, tapi dakwakan, sampaikan kepada orang lain. Dan ini salah satu kiat dan hadiah kalau saya melihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Kayak misalnya hadir taklim begini. Sekarang ikut taklim dapat pahala. Asal dia ikhlas insya Allah kepada Allah, dan semoga kita semua ikhlas, ya. Tetapi ada cara untuk mendapatkan pahala ekstra dengan cara ajak orang lain, sebarkan informasinya. Kalau misalnya dari informasi atau ajakan kita ada 10 orang yang datang juga, berarti kita dapat juga pahala mereka. Nah, seperti itu namanya mendakwakan, ya. Di sini Allah mengatakan oleh karena itu, ya, berdakwalah, berdoa, ya, sampaikanlah, ya. Dan istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan, dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya hawa nafsu orang-orang yang pelanggar. Gak boleh kita kendor imannya Bapak Ibu sekalian hanya karena teman kita datang, ayo kita ke sana yuk. Dosa kita sudah tahu. Ya udah nggak apa-apa, kita ikut sekarang. Jangan, ya. Perlu digarisbawahi poin penting, ya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level iman tertentu, misalnya kita pernah dengarin ceramah tentang kuburan, tentang neraka, tersentuhlah. Lalu kita mulai hijrah. Mulai kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Sampai pada, anggaplah ini contoh saja, jangan terpengaruh dengan angkanya. Saya cuma supaya mudah difahami. Misalnya ada anak tangga nih, kita sudah sampai pada tingkat ke-7 dari anak tangga keimanan, ya. Contoh misalnya, karena kita tersentuh tadi secara
keimanan dari ceramah itu. Mulailah kita sholat malam, mulailah kita sholat duha, mulailah ini rajin dan segala macam. Kita sudah mulai jaga diri kita dari yang haram. Tapi satu waktu misalnya Bapak Ibu buka diri. Syaitan bisikin, syaitan manusia atau syaitan jin. Ya. Tidak selamanya syaitan itu dari jin ya. Banyak syaitan manusia. Semua yang berusaha mengajak kita maksiat dari manusia itu syaitan manusia. Allah bilang di akhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi manusia itu ada syaitannya, ya, yang selalu mengajak orang buat dosa itu berarti dari syaitan juga. Maka semua bisikan mereka harus kita tolak, tidak boleh kita ikutin. Nah, itu komitmen dalam masalah itu penting sekali. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, bisikan-bisikan mereka kata Allah. Kemudian selanjutnya Fussilat, ya, tadi surat yang sempat kita baca ya. Tapi ini ayat 6. Surah nomor 41 ayat 6. Tadi kita baca Fussilat 30 sampai 32. Nah, kalau kita mundur di ayat 6, ya, itu berbunyi fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian kepada Tuhan kalian itu dan memohon ampunlah atas kesalahan di masa lalu. Dan sekarang ke depan. Dan sering saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau hadir pengajian seperti ini, kita sedang bicara saat ini ke depan. Kita nggak bicara yang lalu-lalu. Nggak usah berkecil hati, oh saya kan dulu begini, itu dulu. Nggak usah bahas. Sudah dengar sekarang misalnya masalah bahasan kejujuran. Dulu pernah bohong, udah lupain. Istighfar kepada Allah, sekarang ke depan saya jujur. Nah gitu. Tujuannya begitu. Pengajian begitu ya. Jadi begitu dengar, bubar, jangan hanya sekedar bubar. Oh iya, tadi bagus ya. Oh tadi rame ya. Nggak penting itu. Bahasan yang tidak penting ya. Itu seperti orang bahas makanan, bahasanya bungkusannya. Apa yang mau dibahas di bungkusan? Tadi bungkusannya makanan itu bagus ya. Nggak penting, isinya enak nggak? Kan gitu. Itu aja misalnya. Jadi bubar menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Itu yang penting karena umur sangat terbatas. Mungkin ini pengajian terakhir, kita tidak tahu. Mungkin itu ibadah terakhir gitu kan. Saya selalu jadikan prinsip hidup saya, kalau ada orang miskin minta kasih aja. Mungkin itu sedekah terakhir, kita tidak tahu. Ada kesempatan bangun malam, jangan tidur, bangun aja, wudu, sholat malam. Mungkin itu ibadah terakhir. Kita tidak pernah tahu. Ya. Maka Allah SWT mengatakan istiqomalah ya, kepadanya atau di jalannya dan mohon ampunlah. Pernah ada satu bapak-bapak umurnya 60 tahun di masa Hasan Basri, dia bertemu. Jadi jangan patokannya angka 60-nya, nanti yang belum 60 tahun bilang, oh itu kan 60 tahun Ustaz. Karena ada saja syaitan bisikin, ya supaya tidak menerima ilmu itu. Ini contoh karena pas kebetulan orang itu umurnya 60 tahun. Dia bilang waktu datang dalam majelisnya Hasan Basri tanya, umurmu berapa? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun kau menuju ke Tuhanmu. Dan berarti sudah sangat lama, sebentar lagi kau akan tiba. Maka orang itu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu kami ya yakini kami adalah dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang tidak. Maksudnya dia ingin penjelasan lebih jauh. Maka kata Hasan Basri, kau akan ya, kalau kau mengatakan kami adalah milik Allah, berarti kau yakin Allah menciptakanmu dan kepadanya kami akan dikembalikan, berarti kau akan kembali kepada Tuhanmu. Dan orang yang kembali pada Tuhannya berarti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, dan dia akan terima balasan amal baiknya, dia akan diminta pertanggungjawaban dari dosa-dosanya. Maka orang itu mengatakan kalau begitu apa solusinya? Maka kata Hasan Basri solusinya adalah kau perbaiki mulai hari ini ke depan sampai ajalmu datang. Maka Allah akan berikan kau balasan terhadap amal kau hari ini ke depan dan Allah maafkan masa lalumu. Tapi kalau sisa umur ini masih kau buat lagi dosa, maka Allah akan hukum kau dosa yang kau lakukan dan dosa-dosa yang lalu kamu sudah lakukan. Dan memang harus kita berbicara sekarang ke depan, perbaikin. Berubah, memang wajar orang berubah. Jangan heran kalau kita sudah melihat ada rasa keimanan itu, kita merasa berubah. Kita mau lebih baik penampilannya, lebih islami, kita mau jaga tutur kata kita mau jaga pergaulan, mau jaga, itu semua memang wajar, itu efek daripada keimanan. Nah saya kembali ke contoh tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level keimanan tangga ke-7, karena pernah dengar satu ceramah yang menarik misalnya, lalu kita buka pintu dosa nih, sekali aja, misalnya kita terjerumus dalam dosa lagi, kita kan turun tuh, bahasa agama kita futur, ya, turun dia, turun 2 tangga aja misalnya, ke tangga ke-5, beda, iman kita sudah beda. Maka untuk kembali ke tangga yang pertama, tangga ke-7, butuh pendongkrak yang lebih kuat dari awal.
Nggak bisa kita cuma dengarin ceramah yang sama, nggak bisa kembali ke level 7, nggak bisa. Harus ada lebih berat. Itu susahnya. Oleh karena itu jangan buka pintu itu. Jangan dibuka. Amal soleh itu untuk dipelajari dan dijaga. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Nah itu poinnya. Kan gitu. Baik, selanjutnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Dalam surah Yunus ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Telah diterima doa kalian ya berdua, karena Nabi Musa sama Nabi Harun minta kepada Allah agar dibuat teguh bisa menghadapi Fir'aun. Karena Fir'aun itu raja zalim, punya kekuatan fisik, punya kekuatan pasukan, punya harta. Nabi Musa sama Nabi Harun berdua saja disuruh datang dakwai raja zalim. Kan setiap saat bisa ditebas lehernya, bisa dibunuh. Maka mereka mohon agar lindungi. Allah mengatakan telah diterima doa kalian berdua. Oleh karena itu caranya supaya kalian bisa selamat fastaqima, konsisten, istiqamah. Sekarang kalau kalian sudah yakin ini, pegang teguh kebenaran ini, amalkan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Dan jangan pernah mengikuti perintah atau jalan orang-orang yang tidak tahu. Kalau mereka belum paham, jangan ikut-ikutan. Ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya ada yang karena kita coba komitmen lalu mereka mengatakan, kau so alim, kau gini, tidak apa-apa. Tidak masalah, tidak usah terpengaruh dengan itu. Jangan kendor imannya seperti kerupuk, diketuk sedikit pecah. Ya. Imannya harus seperti baja, bisikan apapun jangan terpengaruh. Sedikit-sedikit terpengaruh, sedikit-sedikit berubah gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan Tuhanku Allah, merenungi selalu dengan fikirannya, meyakini dengan hatinya, kemudian istiqamah, konsisten. Mulai sejak itu, kayak kita sekarang, mulai dari pengajian ini ke depan, udah mulai apa yang Allah perintahkan sibuk dengan itu, apa yang Allah larang meninggalkan, gitu kan? Maka tidak perlu ada rasa takut pada mereka. Ingat tadi kita jelaskan rasa takut dari apa? Menghadapi kehidupan setelah kematian, ya. Nanti di kuburan, nanti hari mahsyar, nanti neraka. Tidak usah khawatir. Yang penting sudah selama hidup istiqomah. Itu kan sudah coba kerjakan ibadah-ibadah, tinggalkan larangan, maka sudah tidak usah takut. Dan tidak usah sedih. Ingat tadi makna sedihnya. Ya, tidak usah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan di dunia. Gak usah pikir tuh anak, bagaimana makannya, bagaimana nanti siapa yang besarin, bagaimana sekolah. Itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah sudah. Lalu Allah mengatakan, itu ayat 13-nya ya. Ayat 14-nya, mereka adalah penghuni surga yang akan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, kita perlu garis bawahi di sini, ada pendapat-pendapat ulama tentang, itu tadi beberapa ayat-ayat tentang istiqomah ya. Ada pendapat-pendapat ulama Bapak Ibu sekalian tentang masalah istiqomah itu di atas apa sih? Nah, yang pertama tadi perkataan Abu Bakar itu yang paling sering diangkat oleh para ulama, yaitu istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas tauhid, itu perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan hampir setiap kali terlewatkan surah Fussilat ayat 30 dan juga surah Ahqaf ya, ayat 13 sampai 14, kecuali beliau selalu mengingatkan masalah itu. Beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan apapun dengan Allah. Ingat tadi saya kasih contoh syirik. Ya, gak usah pakai jimat-jimat, gak usah. Kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di badannya, di rumahnya, maka telah syirik. Gak boleh syirik. Murni. Harus betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian beliau pernah bertanya kepada beberapa sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, sungguhnya orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka para sahabat sempat ada yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Ya. Maka kata Abu Bakar, kalian telah mengartikan secara kurang tepat. Harusnya adalah mereka tidak menyimpang dengan cara berbuat syirik dan merusak tauhidnya. Nah, ini pendapat yang mengatakan tentang masalah makna istiqamah adalah di atas tauhid. Hanya bergantung, hanya memohon kepada Allah SWT dan tidak pernah mempartnerkan Allah dengan makhluknya, dengan minta-minta kepada benda-benda, patung, kajimat, kuburan dan seterusnya. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan, yaitu Mujahid, salah satu tabi'in, mengatakan rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka bertemu dengannya. Jadi ada tambahan perkataan Mujahid, orang-orang Muslim, kemudian setelah masuk Islam atau lahir dalam keadaan Islam, mereka istiqomah sampai mati dalam agama Islam. Itu dianggap juga masuk dalam ayat ini. Jadi mereka tidak murtad sama sekali. Dan juga selama hidupnya tidak berbuat kesyirikan. Ini pendapat seorang tabi'in bernama Mujahid. Umar bin Khattab berkata di atas mimbar tentang firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah kemudian istiqamah, beliau mengatakan demi Allah mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Ini pendapat yang lain. Jadi tadi pendapat Abu Bakar adalah istiqamah di atas tauhid. Pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah mereka istiqamah di atas perintah-perintah Allah, dikerjakan semua wajib dan sunnah tadi atau meninggalkan yang haram ataupun makruh. Ulama menggabungkan pendapat-pendapat ini seraya mengatakan bahwasanya semua pendapat ini masuk dalam makna istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, kemudian istiqamah dalam mengerjakan setiap perintah. Jadi jangan hari ini aja sholat malam, besok tidak. Nah, ini Nabi SAW pernah ingatkan seorang sahabat namanya Abdullah. Jangan kau hai Abdullah meninggalkan sholat malam seperti si fulan yang dulu kerjakan kemudian sekarang dia tinggalkan. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah, salah satu ulama, mengatakan di dalam buku beliau Jami' Ulum wal Hikam di halaman 205, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama Allah, tanpa berbelok sedikit pun darinya, baik ke kanan maupun ke kiri, dengan godaan apapun. Dan ia merasa cukup ya, dengan agama tersebut, serta selalu sibuk dalam melaksanakan semua ketaatan, baik yang lahir maupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa memilahnya. Pokoknya selama itu haram, tolak. Siapapun yang ngajak, enggak boleh, ini haram dalam agama. Mau mereka godain kita, mau mereka siksa kita, enggak peduli. Pokoknya selama haram, enggak mau. Perintah oke, kita kerjakan. Nah seperti itu. Dan ini sudah pernah saya sebutkan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sederhanakan permasalahannya, ingatlah Allah itu selalu ya membuat atau menciptakan untuk kita yang halal itu jauh lebih banyak dari yang haram. Haram itu sedikit sekali. Lalu untuk apa kita masuk dan menerabas yang haram ini? Ya gitu. Saya pernah kasih contoh, kalau ingat tubuh kita butuh protein hewani misalnya. Kan di daging itu, daging sapi, daging kambing kan itu ada protein bagus buat otot kita, kan gitu. Dan itu butuh. Kalau seandainya Allah ciptakan kita dan tubuh kita butuh ini, lalu semua daging hewan haram, wajar orang melanggar, kan gitu. Karena tubuh kita kan butuh. Kita pengen lihat, apalagi kalau dimasak dengan masakan yang enak misalnya. Tapi Allah dengan kemahamurahnya mengharamkan babi misalnya. Tapi babi ini diganti dengan apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Haram satu atau dua, yang gantinya banyak, kan gitu. Lalu kenapa kita harus terjerumus, kan gitu. Allah haramkan khamr, enggak boleh khamr, narkotika, bahaya, bisa merusak akal kalian, bisa merusak sikap kalian, ya, akhlak kalian, karakter ini berubah semua dengan minuman-minuman keras, makanan narkotika ini yang terlarang, ya obat-obatan terlarang, itu semuanya bisa berbahaya, gitu kan. Makanya dikatakan dia ummul khaba'ith, induk daripada semua kerusakan. Karena orang kalau belum mabuk mungkin masih tidak mau membunuh, tidak mau merkosa, tapi kalau sudah mabuk bisa melakukan apa saja, kan gitu.
Di saat Allah larang khamr karena memabukkan, Allah gantikan ada air putih, ada susu, ada madu, ada sirup. Kenapa harus ini? Kan gitu. Kan ada gantinya. Di saat kita butuh biologis, Allah memang ciptakan kita ini butuh untuk saling lihat, cium, harus biologis, gak bisa. Kalau tidak nggak ada populasi manusia. Laki-laki mana mau dia tuangkan spermanya, maaf saya kasih contoh, kalau memang bukan karena Allah kasih dia syahwat. Perempuan juga mana mau ibu mau terima sperma laki-laki, terus hamil 9 bulan bawa-bawa perutnya besar kemana-mana. Itu kalau Allah tidak buat kita punya rasa suka, nggak bakal mungkin mau kan gitu. Kan repot. Anak bayi lahir menangis harus diurus sampai dari kecil, belum kadang-kadang dia aktif dan segala macam. Tapi dengan itu ada populasi manusia. Allah kasih kita ada cara yang salah, zina, cara yang benar, nikah. Bedanya zina sama nikah ini cuma kalimat akad saja. Saya terima nikah, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Boleh biologis sampai sepuasnya, berpahala malah. Kan gitu. Di situ saatnya orang boleh berpacaran. Nah ini kalau yang tidak ada melalui akad Allah, jangan akad yang Allah perintahkan. Tidak boleh, kan selesai. Kan dikasih solusinya ya. Kalau kita dikasih syahwat, tidak dikasih solusi, wajar orang melakukan pelanggaran. Jadi tidak usah buka pintu-pintu syaitan itu. Karena pelanggaran atau dosa itu ibarat seperti racun. Dia satu tetes saja akan merusak satu gentong susu. Susu itu saya sering kasih gambaran sebagai amal soleh. Sedikit saja ibu dan bapak buka pintu dosa, sudah cukup bisa mengganggu kualitas ibadah kita. Itu bahayanya itu. Bahaya sekali dosa-dosa itu. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, kalau mereka sempat terbuka pintu dosa saja, mereka segera kembali istighfar, lalu mereka menebus kesalahannya itu dengan bersedekah, dengan lebih rajin ibadah, supaya jangan terbuka pintu ingin melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukumnya. Mungkin satu waktu atau mungkin ada di antara bapak ibu yang bertanya, tapi kan kadang-kadang memang ada semangat kita ibadah, ada tidak semangat ibadah. Nah ada jawaban dari Nabi SAW. Di saat bapak ibu lagi malas, lagi kurang semangat ibadah itu ada solusinya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Inna likulli abidin syirrah. Sesungguhnya semua orang ibadah atau semua ibadah itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan di setiap semangat ada masa jenuh. Ini kata Nabi SAW, ada saatnya orang juga jenuh. Setiap malam, sholat malam terus. Mungkin dia jenuh. Ya. Bagaimana solusinya? Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nah di masa jenuh itu, cuma ada solusinya, dia tetap mau berjalan, tetap biar saya malas, tetap saya mau sholat. Terus berdoa, ya Allah kembalikan imanku seperti awal. Kalau ini adalah penghalangnya adalah dosa, maafkan. Dia tetap begitu, di atas sunnah. Atau dia menuju ke perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang jauh dari sunnah, maksudnya lawan sunnah gitu kan. Kayak sudahlah, gak usah sholat malam, sudahlah gak usah ngaji, lagi malas, misal dia tinggalkan perbuatan sunnah itu. Faman kanat fatratuhu ila sunnah, siapa yang pada saat lagi kendor itu, dia berpegang tetap komitmen dengan sunnah, faqad ihtada, dia telah mendapatkan petunjuk. Artinya akan saatnya nanti kembali lagi kepada kualitasnya atau semangat yang awal. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan siapa yang mengisi masa jenuhnya itu justru dengan selain sunnah, selain komitmen dengan ibadah, maka dia telah binasa. Dia telah binasa. Tadi saya sudah kasih contoh karena untuk kembali kepada level iman kita yang pertama itu butuh usaha yang luar biasa. Butuh usaha yang luar biasa. Kemudian ada pernah sahabat Nabi dalam hadis riwayat Muslim, dia ingin satu penjelasan dari Nabi yang ringkas, padat, dia bisa jadikan sebagai pegangan hidup. Dikatakan dalam riwayat, qala ahadus sahaba, ada salah satu sahabat Nabi berkata, lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairat. Coba berikan aku satu nasihat ya Rasulullah, yang aku tidak perlu tanya orang lain lagi selain anda. Jadi supaya aku sudah faham apa yang aku harus lakukan dengan agama Islam ini. Maka Nabi SAW bersabda, Qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Udah itu poinnya. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Yang dihalalkan, nikmati. Yang dilarang, jauhi. Udah selesai. Itu aja sampai meninggal, sampai ajal datang. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, Idza kanazan nasu dzahaba wal fiddah,
Kalau seandainya kalian hidup di masa di mana manusia sibuk terus menumpuk-numpukin emas dan juga perak, harta maksudnya, faknizu haulail kalimat. Di saat itu kalian justru menabung dan juga menyimpan kalimat-kalimat ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, berikanlah aku kekokohan dalam permasalahan ini. Maksudnya jangan sampai aku menyimpang. Biarkan aku selalu justru beristiqamah di atas agama dan perintahmu. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian juga ada orang-orang yang nanti ini di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ada yang masuk Islam memang karena keimanan, ada yang masuk Islam karena takut saja. Takut dia, takut dengan kaum muslimin. Terbukti setelah Nabi SAW meninggal mereka murtad. Mereka tinggalkan agama. Ya, tapi orang-orang Syiah menyalahfahami masalah ini. Menganggap berarti ada sahabat-sahabat yang kafir. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain ini, mereka yang komitmen masuk Islam karena keimanan itu tidak meninggalkan keimanan mereka sampai mereka wafat. Tapi ada sebagian kelompok setelah pembebasan kota Mekah dan perang Hunain serta juga pengepungan wilayah Tabuk di akhir-akhir hidup Nabi Muhammad SAW, seluruh jazirah Arab tunduk kepada Islam. Nah, tapi ada di antara mereka tunduknya karena takut saja. Terbukti mereka setelah Nabi SAW meninggal mereka murtad. Nah, disampaikan dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ala la yuzadanna rijalun an haudi. Nanti akan ada orang-orang yang datang ke haudku. Haud itu telaga Nabi nanti di mahsyar. Ya, jadi Nabi punya 2 telaga, Bapak Ibu sekalian, telaga di mahsyar namanya haud, telaga lagi satu di surga di istananya. Kita nanti kalau berkunjung ke istana Nabi di surga, itu namanya ada Al-Kautsar. Nah, dua-dua ini nanti akan bisa kita meminum darinya. Nah, kalau Nabi jelaskan tentang haud, telaga beliau yang ada di mahsyar gitu kan, karena kita semua umatnya akan datang ke sana dan akan minum. Beliau mengatakan haudku ya seluas pandangan mata. Dalam riwayat lain perjalanan antara kota ini dengan kota itu ya cukup jauh ya. Kemudian beliau mengatakan jumlah gelas atau canteng minumnya itu sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk saja tidak akan haus selamanya. Dan dalam riwayat lain dijelaskan kalau haud itu sumber airnya dari surga. Jadi belum masuk surga tapi sudah bisa minum airnya. Jadi tidak akan haus selamanya. Nah, beliau mengatakan nanti akan ada orang-orang yang datang ke haudku hari kiamat. Namun mereka akan dijauhkan. Kama yuzanul ba'iru. Sebagaimana dijauhkan hewan-hewan ya. Ad-dhal yang sesat. Maksudnya sebagaimana ya kalau hewan yang lari lepas dari orangnya bagaimana dia menjauh. Nah seperti itu nanti orang-orang akan dijauhkan dari haudku. Unadihim, lalu saya panggil mereka. Ala halumma, ayo kesini, minumlah gitu. Fayuqal, maka para malaikat akan mengatakan, innahum qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka sudah mengubah ya, agamamu setelah atau agama mereka setelah engkau meninggal. Maka fa'akulu, kata Nabi SAW, suhqan. Sungguh terhina orang yang, atau jauhlah orang-orang yang mengganti agamaku setelah aku meninggal. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Tadi saya keliru bilang Ibnu Majah ya. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Ibnu Majah dalam riwayat berbunyi, atau riwayat Ibnu Majah bunyinya begini. Innahum qad baddalu ba'dak. Para malaikat mengatakan mereka telah mengubah agama setelah aku meninggal, hai Muhammad. Walam yazalu yarji'una ala anaqihim. Dan mereka terus saja berpegang pada penyimpangan itu sampai mereka meninggal. Fa'akulu ala suhqan. Maka aku pun berkata, kalau begitu jauhlah gitu. Nah ini kenapa orang-orang yang tidak konsisten dan istiqamah dengan keimanan mereka. Ya, mereka akhirnya dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Baik, kita akan coba masuk sekarang sebagai penutup tentang kiat-kiat ya untuk istiqamah. Bagaimana caranya supaya istiqamah? Ya. Yang pertama doa. Itu dulu. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, beliau mengatakan waktu Nabi di depan beliau mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Nabi selalu ulangi doa itu. Bukan sekali 2 kali. Terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas iman kepadamu. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah,
Sering kali Anda ulangi doa ini. Maksudnya apa yang Anda khawatirkan? Anda ini seorang nabi. Begitu ya. Jadi masa sih masih takut untuk hatinya bisa berubah? Itu nabi ya. Maka apa kata Nabi SAW? Yang namanya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan dia inginkan. Kalau Allah menginginkan, Allah buat dia bisa istiqamah. Kalau Allah sesatkan, kalau Allah ingin, Allah akan sesatkan. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah SWT. Di sini bukan Allah berbuat kezaliman ya, tapi Allah sudah tahu mana hamba-hambanya memang hatinya cenderung mau kepada dia sehingga Allah bantu dia, dan mana hati-hati yang memang keras tidak mau lagi ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berdoa. Setelah mendengar riwayat ini, maka sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu langsung membaca surah Al Imran surah nomor 3 di ayat 8 kalau nggak salah ya. Coba saya pastikan juga. Yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, jadi itu Al Imran ayat 8 ya. Wahai Tuhan kami, ya, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jangan setelah faham begini terus sesat lagi, nyimpang lagi. Ya, kita minta itu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan ya, karuniakanlah kami rahmat dari sisimu. Maksudnya penuhi kebutuhan kami karena kami istiqamah ini. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Juga Nabi Muhammad SAW berdoa dalam salah satu doa beliau, Allahumma alhimni Allahumma alhimni rushdi. Ya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kebenaran. Wa'idni min syarri nafsi, dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Ya, cukup banyak sebenarnya memang doa-doa yang disampaikan, tapi intinya kita minta untuk istiqamah. Ya, untuk istiqamah. Itu yang pertama, dan memang para sahabat selalu berusaha untuk menerapkan tentang masalah sunnah ini. Ya. Baik, selanjutnya yang kita harus perhatikan, yang kedua adalah bagaimana kita selalu ya, berada dalam majelis ilmu, ya, istiqamah dalam ilmu, selalu menuntut ilmu, karena ilmu itu kalau duduk sekali mendengar, ya, 2 kali mendengar, 3 kali mendengar, baik itu baru kita dengarkan ilmunya atau kita sudah tinggal mengulang-ulanginya, itu pasti akan selalu minimal mempertahankan iman itu, atau bisa melebihkan, ya, bisa lebih semangat dari sebelumnya. Maka selalu hadiri. Jadi Bapak Ibu luangin waktu begini sangat bagus. Ya, saya pernah sampaikan Imam Nawawi rahimahullah itu belajar satu hari 13 kitab di 13 guru. Di 13 kali pengajian dalam satu hari. Makanya beliau meninggal sebelum umur 40 tahun. Seingat saya umurnya 39 tahun, karya ilmiahnya di mana-mana. Riyadus Shalihin, ya, ada Majmu' Nawawi, dan segala macam, banyak buku-buku beliau. Itu, dan seluruh dunia dai-dai itu tidak asing dengan Imam Nawawi rahimahullah, dengan ilmu yang luas. Karena emang sibuk dengan ilmu. Allah berkahi. Harta yang kita tumpukin, yang kita kumpul, yang kita pakai, itu hanya semasa kita hidup. Setelah kita meninggal jadi warisan, pakai oleh orang lain. Gitu kan? Berapa banyak rumah yang sekarang kita pakai, itu rumahnya orang dulu. Meninggal, lalu ahli warisnya jual. Kan gitu. Tapi kalau ilmu ini beda. Ilmu ini kita milikin, jadi timbangan amal kita hari kiamat. Pada saat kita meninggal dan masih ada yang mengamalkan, maka akan selalu bermanfaat. Jadi kalau sudah ada ilmu, majelis ilmu begini, sudah dengar, sampaikan. Tulis kesimpulannya, misalnya kirim ke grup. Ya, ini kesimpulan pengajian. Kita berbagi dengan orang, mungkin bisa jadi lebih bermanfaat. Dan ini penting sekali. Oleh karena itu sibuk cari mana majelis ilmu. Sekarang di masa kita sekarang ini gampang belajar. Ya, gampang. Karena di HP kita ini sudah perpustakaan berjalan. Tinggal online saja. Nah, sekarang tinggal komitmen, kalau buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, ceramah. Ya. Ceramah selesai. Gosip-gosip ini sudah nggak ada lagi. Ya. Karena hanya membuka pintu dosa. Gitu kan. Nggak usah. Tapi kan nanti ketinggalan zaman Ustaz, ketinggalan informasi. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Ketinggalan informasi nggak ada masalah. Nggak ada ruginya kok.
Yang rugi itu kalau ketinggalan detik-detik yang lalu tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada zikir, tidak diisi amal soleh, itu yang rugi. Ya, itu yang kita rugi. Gitu. Nah, ini penting sekali. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah menjauhi dan melawan semua bisikan syaitan. Menjauhi semua itu. Dan ini dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allah menyebutkan itu dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 200, surah nomor 7 ayat 200, ya. Wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau kalian sedang dibisikin oleh syaitan, bagaimana caranya kita tahu bisikan syaitan? Semua bisikan yang mengajak Bapak Ibu ke dosa, syaitan pasti. Semua bisikan untuk malas ibadah, buat dosa, syaitan. Caranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah mengatakan kalau ada bisikan, ada ajakan dari syaitan, maka berlindunglah dari syaitan itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, 2 kali, 3 kali, maka insya Allah akan hilang bisikan tersebut. Begitu juga dalam ayat 201-nya. Kan 200 tadi, Al-A'raf, ayat 201 juga. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalau mulai ada syaitan yang bisikin mereka, maka mereka langsung segera mengingat, ya, dan akhirnya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, bisikan mulai ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baik kita baru awal digoda atau sudah mulai tergoda, berhentikan. Ya. Jadi itu memang wajib itu, ya, karena memang dia syaitan ini, ya, musuh kita. Nah, ada satu pendapat Ibnu Rajab yang menarik Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan begini, wahai muslimin, istiqamalah dan konsisten dalam mengerjakan amal. Lalu beliau ulangi 2 kali, istiqamalah, konsisten, komitmen dalam mengerjakan amal soleh. Karena beliau bilang, ini pendapat beliau Ibnu Rajab. Beliau mengatakan karena kalau syaitan melihat engkau istiqamah dalam satu ibadah, maka dia akan meninggalkanmu. Misalnya Bapak Ibu rutin sholat 5 waktu. Selalu dijaga. Udah syaitan gak bisa goda kita. Tidak mungkin syaitan mau suruh kita berhenti sholat. Kan gitu. Dia udah putus asa ditinggalkan. Dia cari celah mana yang lemah. Ibu sudah komitmen tutup aurat. Syaitan udah tahu. Tidak bisa lagi. Ibu pokoknya selalu mau pakai jilbab. Gak mau tahu. Tidak bisa lagi dia goda kan. Tidak digoda lagi untuk buka aurat. Sudah gak ada lagi. Dia udah gak bisa. Nah itu kata beliau. Jadi syaitan kalau melihatmu konsisten mengerjakan satu ibadah, dia akan meninggalkanmu. Namun kalau dia melihatmu, ini kata Ibnu Rajab, mengerjakan satu ibadah lalu engkau meninggalkannya, ibadah musiman, kayak kemarin Ramadan rajin ibadah, sekarang sudah tidak mau lagi misalnya. Maka pastikan dia akan lebih tamak untuk menggodamu. Karena ada kemungkinan dia tinggalkan amal soleh itu. Tapi kalau orang sudah komitmen, udah gak bisa digoda sama syaitan. Nah ini juga saya pernah kasih contoh supaya dijadikan sebagai pegangan hidup. Kalau kita sudah mulai kerjakan ibadah, ibaratnya kita sama syaitan di garis start lomba lari. Kalau Bapak Ibu masih di situ terus, nggak mulai ibadah, maka dia bisa bisikin kita, kau nggak bisa, kau pasti akan kalah. Kita jadi nggak bisa buat apa. Tapi kalau kita sudah mulai berlari, maka syaitannya kelabakan, dia nggak bisa goda kita. Apalagi kalau lari kita kencang kan gitu, dari ibadah ke ibadah lagi, dia nggak bisa, dia kelabakan untuk mengejar kita. Dia nggak mungkin gitu ya. Kalaupun dia coba bisikin kita, orang kalau lagi lari dibisikin, bisa tertangkap, bisa enggak. Nah seperti itu, orang kalau sudah konsisten mengerjakan amal soleh tersebut. Jadi tepis semua bisikan syaitan. Bagaimanapun dia menggiurkan kita, selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik itu syaitan manusia atau syaitan jin. Kadang-kadang syaitan jin, kata sebagian ulama, kalau dia sudah lemah, dia nggak bisa menggoda kita, dia goda manusia yang bisa menjadi syaitan manusia. Teman-teman, lingkungan, ngajak kita supaya kita disesatkan. Kemudian yang ketiga, melawan semua bisikan buruk dalam jiwa. Maaf, yang keempat. Ya. Jadi melawan semua bisikan buruk dalam jiwa. Jadi ada bisikan syaitan, ada bisikan buruk dalam jiwa ya. Contoh begini. Yang pemimpin syaitan siapa namanya? Iblis. Baik. Waktu iblis disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, dia tidak mau. Siapa yang goda dia?
Hah? Nah itu, dari dalam diri kita itu ada potensi keburukan. Nah syaitan biasanya kata ulama menunggangi potensi itu untuk membuat kita terjerumus. Jadi kita juga harus melawan bisikan. Kayak Ramadan, syaitan dibelenggu. Kok masih ada orang mau buat dosa? Itu karena kebisikan buruk dalam dirinya. Ammaratun bisu' dalam ayat dikatakan. Gitu ya. Jadi kita harus melawan bisikan tersebut. Karena Allah mengatakan dalam surah Yusuf, surah nomor 12, ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu ada kecenderungan dan bisikan untuk berbuat buruk. Jadi kita ini ada potensi buat baik, ada potensi buat buruk. Potensi buat baik kalau kita selalu tunggangi, bagus, kita jadi rajin ibadah. Potensi buruk ini sebagai ujian, kita harus tinggalkan. Ya, Yusuf ayat 53. Surah nomor 12 ayat 53. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Ketahuilah kata Nabi SAW, dua ekor serigala lapar itu yang dilepas ke sekelompok domba, ya, karena mereka tidak lapar aja masih nyerang domba, apalagi kalau lapar. Itu kata Nabi SAW, dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di kelompok domba itu tidak akan lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang terus mengikuti bisikan buruk dalam dirinya terhadap harta, kedudukan. Jadi misalnya pernah nggak temukan mungkin ya, kalau punya pengalaman, sudah ikut pengajian, sudah ikut segala macam, tapi masih menipu. Nah itu bisikan buruk dari syaitan, mungkin dari jiwanya. Dia masih mencuri, dia masih menipu, ya. Atau di pengajian sudah tahu ghibah nggak boleh haram, tapi masih gosipin orang. Nah, masih ada aja gitu-gitu. Nah, itu yang dimaksudkan karena dia ikutin bisikan dirinya. Caranya sama, tetap baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetap berlindung kepada Allah SWT dari syaitan, karena syaitan biasanya menunggangi itu. Bukan berarti tidak boleh kumpulin harta, bukan berarti tidak boleh mencari nama baik, enggak, atau jabatan, boleh. Tapi jangan masuk ke zona yang dasarnya haram, ya. Mau punya banyak harta tapi dari haram, mau punya kedudukan tapi melalui yang haram, ini nggak boleh. Karena semua akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, menjauhi semua jenis perdebatan. Semua perdebatan. Jadi suka berdebat, suka ribut, ya. Ini adalah hal yang bisa mengganggu istiqomah seseorang. Kita kalau sampaikan sesuatu pada orang yang melakukan pelanggaran, diterima alhamdulillah. Tidak diterima tinggalkan saja. Tidak usah ribut. Habisin waktu dan umur kita debat sama orang yang tidak mau terima untuk apa? Kan gak ada gunanya. Ya. Amr ma'ruf nahi mungkar, menyeru pada kebaikan dan melarang kemungkaran, itu yang wajib yang pertama saja. Misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sini, saya tahu ada bapak-bapak juga yang hadir, ya. Pasangan kita misalnya, pasangan seseorang nggak mau sholat atau nggak melakukan ibadah, kita nasihati, ayo sholat yuk, ini wajib, atau tutup aurat, atau apalah, cari pendapatan. Sudah sampaikan sekali, dia tidak mau dengar. Kita sudah lepas hari kiamat, walaupun cuma sekali. Karena mengingatkan orang kebaikan yang wajibnya yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini, yang ke-100 ini sunnah. Artinya dapat pahala dikerjakan, tapi kita sudah tidak kena hukuman hari kiamat, karena kita sudah pernah mengingatkannya. Ya, apalagi dalam agama, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, dia ubah dengan kekuatannya, tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhafun, dan itu selemah-lemah iman. Berarti dalam hati pun bisa. Kalau memang kita lihat tidak mampu kita untuk menasihatin dia. Nah, seperti itu. Baik, jadi tidak usah berdebat-debatan. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Ketahuilah kata Nabi SAW, tidak ada kaum, satu kelompok manusia yang sesat setelah dapat petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Jadi kadang-kadang syaitan buat begitu, ya. Mereka sudah mulai faham agama, solusinya untuk digoda buka aurat sudah tidak bisa, zina tidak bisa, riba sudah tidak bisa, maka dicari celah yang lemahnya di mana. Nah, masalah satu adalah perdebatan. Suka ribut, suka berdebat sama orang. Yang benar itu orang kalau makin tertanam iman dalam hatinya makin jarang bicara. Kecuali yang penting aja.
Jadi dia betul-betul jaga. Kalau ditanya iya, kalau dia bertanya juga penting. Kalau enggak dia enggak mau. Sibuk dengan zikir. Itu orang kalau makin kental imannya makin begitu. Tapi kalau makin bicara tentang satu tema, ada di sana dia. Tema yang lain ada. Semua seperti dia kuasai. Mendominasi. Ini aneh orang seperti ini. Itu berarti, ini kata Nabi SAW bukan kata saya. Tidak ada kaum yang sesat setelah mereka dapat petunjuk kecuali karena mereka suka berdebat. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayat. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, ya, yang bunyinya waqalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yang artinya mereka mengatakan apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Mereka tidak memberikan kepada perumpamaan hai Muhammad kecuali hanya untuk berdebat saja, dan mereka kaum yang suka untuk ribut. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang yang sangat sengit dalam berbantah-bantahan, suka berdebat. Ya. Ciri orang beriman, saya sebutkan tadi, dia lebih tenang, dia tidak banyak berbicara. Bicara oke, bercanda iya. Ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah anda bercanda dengan kami? Kata Nabi SAW, iya, tapi aku tidak ucapkan kecuali kebenaran. Dan bukan menjadi target utama. Bukan setiap hari bercanda, terus setiap saat bercanda. Enggak. Ada saatnya gitu. Kalau sudah dia menyendiri, dia akan sangat menikmati waktu dengan Tuhannya. Lagi jalan ke pasar, ibu-ibu lagi di jalan macet, lagi istighfar, baca ulangi hafalan Al-Quran, dengarin ceramah. Jadi selalu begitu. Dia sibukkan dengan hal tersebut. Kita akan temukan mereka lebih bijaksana, lebih dewasa, karena menjauhi perdebatan-perdebatan seperti itu. Kemudian juga di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, kata Nabi SAW, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Siapa yang mendebati satu permasalahan tanpa punya ilmu. Kalau misalnya kita sedang diajak berdialog oleh seseorang, misal bab kesehatan, bab agama, lagi mau cari titik temunya, kebenarannya. Allah berfirman di firman ini, tapi yang satu mengatakan tapi Allah juga berfirman begini. Mereka tapi tujuannya bukan untuk berdebat, tujuannya untuk mencari titik temu, itu nggak ada masalah. Tapi kapan untuk berdebat ini jadi masalah ini. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berdebat di satu masalahan dan tidak ada ilmu, ikut-ikutan ribut di situ tapi tidak punya ilmunya, maka dia akan terus berada di atas murkahnya Allah sampai dia berhenti. Sampai dia berhenti. Nah ini kadang-kadang syaitan buat tuh pertengkaran suami istri, ribut-ributan, ngotot-ngototan, kata-kata kasar keluar. Semua dari syaitan ini. Ya. Ini bisa merusak istiqomah seseorang. Gak perlu. Kalau ada pasangan kita, orang sekitar lagi marah, diam aja dulu. Gak usah ditanggapin. Kapan sudah reda, kenapa kamu gak tanggapin saya? Untuk apa bicara kalau lagi ribut? Ya kan gitu. Oke, sekarang kita tenang. Permasalahannya ini. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Clear, kan selesai. Seperti itu. Intinya sebenarnya kalau orang yang lebih bertambah keimanannya maka akan lebih mengontrol tutur kata yang keluar, gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Imam Ahmad rahimahullah pernah sakit. Beliau bilang begini, aduh sakit. Kan orang semua kalau sakit biasa bilang aduh ya. Di sebelahnya kebetulan ada ulama besar namanya, julukannya Taus. Taus itu burung merak. Namanya Zakwan. Karena orang ini tampan, pintar, kaya. Jadi dikasih julukan di masa itu Taus. Gitu kan. Maka Taus mengatakan kepada Imam Ahmad, perkataan aduh pun akan dicatat oleh malaikat. Kata Imam Ahmad, semenjak itu saya tidak mau bilang aduh lagi. Ini contoh kepekaan imannya ya. Karena kita bilang aduh atau tidak tetap sakit kan? Ya sudah. Bentuk ketundukan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah, dia nggak mau keluhkan. Alhamdulillah. Nabi SAW itu dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, beliau kalau sedang nikmat melimpah, beliau bilang begini, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kepada Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ujian datang, apa yang Nabi bilang? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Masih memuji Allah. Bukan aduh. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang yang kita keluhkan itu mungkin sebuah nikmat. Contoh ibu dan bapak lapar. Kan? Haus, capek. Mungkin sebagian orang anggap itu sebuah ujian. Padahal sebenarnya dengan lapar jadi enak makan kan. Dengan haus jadi enak minum.
Ya, kita kalau kenyang udah makan 2 piring, terus dikasih lagi makan iga, dikasih makan ayam goreng, kita sudah nggak mau. Semewah apapun makanan sudah nggak mau karena kenyang kan. Jadi lapar itu kalau lapar nasi sama tempe sambal jadi enak aja. Berarti lapar itu bukan untuk berkeluh kesah. Aduh lapar, untuk apa aduh? Kan tinggal makan aja. Karena Allah yang datangkan rasa lapar itu untuk enak makan kan gitu. Kalau kita lagi tidak haus, kita bertamu ke rumah orang, ditanya mau minum apa Pak, Bu. Kita karena tidak haus, mesti bisa milih kan. Coba kalau kita haus, lagi puasa, lagi mau buka puasa, pengen air dingin. Haus itu membuat nilai terhadap minuman tersebut kan gitu. Kita kalau dari pagi tidur terus sampai malam. Contoh kalau ada orang begitu. Malam hari disuruh tidur lagi, masih mau tidur? Baik, kalau ada orang bangun dari habis subuh, aktivitas, capek bener. Malam tidur 2-3 jam aja. Enak, capek itu membawa pada itu kan. Jadi mulai sekarang alhamdulillah lapar, alhamdulillah aus, alhamdulillah capek. Semua baik, sangka baik dengan Allah SWT. Itu salah satu contoh orang istiqomah dengan keimanannya. Baik, selanjutnya menjauhi semua jenis kelalaian. Ya, ini yang keenam ya. Ya. Menjauhi semua jenis kelalaian, apakah perbuatan ataupun ajakan. Semua jenis kelalaian. Lalai ya, kita tidak bicara dosa sekarang, kita bicara lalai. Kayak misalnya lalai itu, ya sudahlah hari Senin gak apa-apa deh, puasa dulu hari ini. Lalai kayak orang yang tidak dosa sebenarnya, tapi dia kayak bermalas-malasan. Itu harus dijauhi semua jenis kelalaian kalau mau istiqomah. Terutama di saat puncak-puncak nikmat sedang ada. Contoh misalnya dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ni'matani magmulun kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalaikan. Mereka berlalai-lalai di saat itu. Kata Nabi SAW, as-sihhah. Yang pertama kesehatan. Yang kedua al-faraq, waktu kosong. Ini waktu kosong garis bawahi. Kalau Bapak Ibu tidak pakai waktu kosongnya untuk ibadah, pastikan akan buat dosa. Dosa itu terbuka sekali, 100% pintunya kalau lagi lalai, kalau lagi santai. Lagi ada kesibukan, ibu lagi duduk depan sofa, depan TV, pasti sibuk dengan remote tuh, karena tidak ada kegiatan. Ya, jadi isi kekosongan itu justru dengan kebaikan. Karena kalau tidak akan dipakai pada kebatilan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jiwa ini dan waktu ini kalau kau tidak gunakan pada kebaikan, maka akan terpakai pada kebatilan otomatis. Dan itu nanti akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat nanti. Jadi selalu pakai pada hal-hal yang baik. Nah ini diantaranya. Jadi menjauhi semua jenis kelalaian-kelalaian. Kalau kapan ada waktu lowong, tidak usah Bapak Ibu cari kontaknya, siapa kira-kira temanku yang lagi bermasalah nih. Kemudian WA ke dia. Kan? Ada masalah apa, curhat aja sama saya. Nggak usah. Itu cari masalah. Di saat itu waktu lowong justru sibuk dengan kebaikan. Mungkin saat itu Bapak Ibu lagi lowong. Tapi 1 jam 2 jam lagi mungkin kita punya masalah. Kita tidak tahu. Ngapain kita masuk ke alam orang? Akhirnya pada saat teman kita cerita tentang pasangan hidupnya, kita juga terbawa arus. Memang itu suami kamu kan? Dan kita jadi dosa. Jadi gibah suami orang padahal kita nggak kenal. Jadi masalah. Jadi nggak usah. Makin kita tidak dengar masalah orang makin bagus ya. Nah, perhatikan ini, Nabi Muhammad SAW itu kalau pas buka pintu pagi hari, habis sholat duha, beliau siap-siap untuk jalan sama teman-temannya, sahabatnya untuk keliling-keliling, mau ke pasar, mau ke mana sama sahabat. Pertama buka pintu, sahabat sudah nunggu depan. Perkataan pertama Nabi begini, jangan ada yang ceritakan kepada saya keburukan sahabat saya. Itu yang paling pertama. Saya mau dengar yang baik-baik aja, jangan cerita yang buruk-buruk. Itu perkataan Nabi kepada semua sahabat. Kalau kita kan enggak, WA pertama sudah tahu belum? Mancing orang pertama. Jadi mau masalah. Untuk apa? Enggak usah pakai manajemen konflik dalam hidup. Nah, jadi makin banyak kita tidak tahu makin bagus. Enggak apa-apa. Biarin aja. Saya kalau istri saya cerita sesuatu, saya dengarin aja. Oh iya berarti saya sudah tahu. Tapi untuk saya korek-korek, enggak usah, saya enggak mau korek-korek. Untuk apa bikin pusing kepala? Udah tinggal zikir, tinggal apa, kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan. Bercanda iya. Tapi kalau untuk mencari sesuatu yang tidak dibutuhkan, gak penting. Untuk apa habisin waktu di situ? Kamu sudah berapa kali pacaran sebelum nikah sama saya? Kalau dia bilang 100 kali, kan pusing sendiri kan? Baik, kata Nabi SAW dalam hadis juga, yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, badiru bil amali sab'an.
segeralah beramal soleh sebelum datang 7 hal. Sebelum datang 7 hal. Yang pertama beliau mengatakan, hal tantadiruna illa faqran mansi atau munsi. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa? Sekarang lagi sehat, lagi ada pendapatan walaupun sedikit misalnya. Jangan lupa nanti miskin yang membuat lupa. Ada orang karena miskinnya sampai nggak bisa lagi ibadah. Lapar sekali. Baju nggak ada, sobek-sobek. Apa nunggu kemiskinan begitu baru mau pikir ibadah? Sudah nggak ada waktunya pikir ibadah itu. Yang kedua, auginan mutghiyah atau sebaliknya kekayaan yang melalaikan. Karena banyaknya melimpah harta, seringnya meeting sampai lupa, nggak bisa lagi ibadah. Nunggu itu. Yang ketiga, au maradun mufsida atau nunggu penyakit yang membinasakan, tiba-tiba kena penyakit kronis. Yang keempat, au haramin mufannida atau masa tua yang membuat pikun. Apa tunggu itu? Sudah lupa, udah nggak bisa lagi ibadah, gitu kan? Kemudian ada yang kelima, au mautin mujhiza atau kematian yang tiba-tiba datang. Nunggu itu baru mau beramal, udah nggak bisa. Ya. Kemudian yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar atau kalian tunggu dajjal keluar di saat orang sudah susah untuk ibadah. Yang ketujuh yang terakhir, awis saati fassaatu adha wa amar atau kalian tunggu kiamat terjadi. Kiamat itu lebih berat lagi. Kiamat itu lebih berat lagi. Ya, ada satu orang subhanallah sudah tua sekali, sudah meninggal beliau, Allahyarham. Salah satu orang itu ada di Jawa Timur, kami sempat ketemu dan bicara. Di masa umur hidupnya sudah terakhir sekali baru dia bilang, saya pengen sekali sekarang mempelajari kisahnya Abu Bakar, Umar, kemudian saya mau menulis buku. Terus, mana anda di masa mudanya ini? Berapa hari kemudian meninggal orang itu. Mudah-mudahan saya Allah catat pahala. Tapi dia baru menyesali di saat akhir hidupnya. Kenapa enggak dari awal dilakukan itu? Ya. Jadi itu yang keenam ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan ya. Yang ketujuh. Baik, sudahlah. Berdebat dua kubu. Ikuti saya saja. Yang ketujuh. Sahabat dan lingkungan yang buruk. Ya. Nah ini harus dijauhi. Baik, kita ulangi kalau. Yang pertama kan doa tadi ya. Yang kedua jauhi bisikan syaitan. Yang ketiga menjauhi bisikan jiwa yang buruk. Gitu ya. Saya sudah ulangi sebentar. Yang pertama kan kita berdoa tadi. Yang kedua itu menjauhi bisikan syaitan. Oh nuntut ilmu dulu yang kedua. Oke. Yang ketiga jauhi bisikan syaitan. Yang keempat bisikan jiwa yang buruk. Ya. Yang kelima debat. Ya. Yang keenam kelalaian tadi ya. Baik. Yang ketujuh. Nah ini berarti yang 7 kan? Nah sudah. Alhamdulillah. Soalnya tadi ada yang ribut bilang ke-8. Baik. Artinya yang ke-7 ini kita harus punya komunitas yang baik. Begitu sebenarnya ya. Jadi jauhi semua teman-teman dan lingkungan yang buruk. Makna buruk ini maksudnya adalah jauh dari agama. Itu makna buruk. Dan baik itu berarti dekat dengan agama. Itu aja kesimpulannya. Dari mana saya tahu Ustaz teman dan lingkungan baik sama mana yang buruk? Dekat dengan agama atau jauh dari agama itu saja. Kalau teman itu, lingkungan itu selalu dekat dengan agama berarti itu lingkungan yang baik, teman yang baik. Kalau jauh dari agama berarti itu buruk ya. Jadi ada satu cerita saya ingin sampaikan. Ini namanya orang ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Bapak Ibu perlu tahu nama ini. Sebenarnya nama ini ahli neraka orang ini. Tapi ada kisah uniknya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nanti kita akan hubungkan dengan surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Karena dua ayat ini, Al-Furqan ayat 27-29 ini turun pada orang ini. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa orang ini? Orang ini adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Orang yang dekat sekali sama Nabi. Tapi memang dia belum masuk Islam. Ya. Satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah mengajak dia, dia pernah mengundang Nabi makan di rumahnya. Dia yang undang Nabi makan di rumahnya. Lalu Nabi bilang, saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Karena Nabi ingin dia masuk Islam. Maka dia syahadat orang ini. Uqbah bin Abi Mu'aid syahadat dia. Setelah dia syahadat, Nabi gembira. Nabi makan, lalu kemudian tersebar satu Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Uqbah ini selevel dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi maksudnya tokoh Mekah yang sangat terkenal. Dengan dia masuk Islam, Nabi berharap orang banyak masuk Islam. Dia punya sahabat dekat, itu namanya Umayyah bin Khalaf. Ini majikannya Bilal.
Yang dulu siksa Bilal dengan batu, nah itu Umayyah bin Khalaf. Ini meninggal dalam keadaan kafir juga di perang Badar dan meninggal di tangannya Bilal juga gitu kan. Yang jelas Uqbah ini didatangi oleh Umayyah bin Khalaf. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Abu Jahal yang datang kepada dia. Intinya ada yang datang kepada dia lalu mengatakan, apa kau benar sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kalau memang benar, kebetulan orang yang sedang mengancam dia ini punya hubungan bisnis. Saya akan putuskan hubungan bisnis ini dan kita tidak lagi persahabatan. Lalu Uqbah karena baru masuk Islam, masih lemah imannya, dia bilang, enggak, sebenarnya ceritanya Muhammad saya undang makan, lalu dia bilang dia tidak mau makan kecuali saya masuk agamanya, maka saya masuk agamanya. Oh kalau begitu kau harus tinggalkan. Kalau kau tinggalkan, plus lagi kau harus datang ke Muhammad dan menyatakan depan mata dia kalau kau bukan agamanya, kau menyatakan kau keluar dari agamanya dan ludahi mukanya. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ya melakukan itu. Dia datang depan Ka'bah, baru dia mengatakan, hai Muhammad, saya keluar dari agamamu, lalu kemudian dia ludahi muka Nabi. Di saat itu Jibril datang membawa ini, surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 27 sampai 29. Bunyinya, jadi dia masih hidup, Allah sudah ceritakan nanti bagaimana Uqbah ini menyesal hari kiamat. Dan dipastikan dia tidak akan beriman karena perbuatan sikapnya kepada Nabi itu. Allah mengatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka nanti orang zalim itu, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'ayth, akan menggigit tangannya hari kiamat. Seraya dia akan mengatakan, ya, coba dulu saya tetap berpegang pada jalannya Rasul. Maksudnya tidak meninggalkan agama Nabi Muhammad gitu. Itu ayat 27. Ayat 28-nya, ya laitani la ya laita ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Menyesal sekali, itu makna letter-letternya, menyesal sekali dulu coba saya tidak ikutin si fulan sebagai temanku. Khalil itu kekasih. Maksudnya tadi Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal yang ajak dia supaya murtad. Ayat 29-nya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani, sesungguhnya dia telah menyesatkan itu setelah datang kepadaku petunjuk, wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu pada manusia sangat penipu. Sangat penipu. Ini contohnya, ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, falyanzur ahadukum ila may yukhalil, maka harus jeli sekali melihat siapa saja yang dijadikan sebagai teman. Ya, siapa saja yang dijadikan sebagai teman. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Ini kurang lebih 7 poin cara untuk supaya istiqamah. Baik, mungkin begitu saja insyaAllah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan 7 qiyat tadi, dan terutama dimulai dengan poin yang pertama tadi masalah berdoa, ya, maka insyaAllah Allah SWT akan kokohkan kita di atas agamanya. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas, hanya sampai ajal datang. Gunakan kesehatan, kecantikan, ketampanan, kekayaan, peluang dan segala macam untuk justru lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran agama. Semoga Allah memaafkan masa lalu kita, dan Allah terima seluruh amal-amal kita, serta semoga Allah satukan kita juga semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.